Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rohim. Saya dari Prodi PGMI Reguler Asyang. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang bertemakan tentang keterampilan menyimak. Sebelum memasuki ke pembahasan, hendaknya kita mengenal atau mengetahui apa arti keterampilan menyimak itu. Keterampilan menyimak adalah suatu kegiatan pikiran, bukan sekadar melihat dan menyimak. Ada proses berpikir, ada proses menganalisis yang dimana dilihat dari berbagai macam hal seperti simbol kenyataan maupun situasi atau objek yang sedang kita amati. Dari definisi yang saya sampaikan tadi, hendaknya kita sudah bisa memahami agar kita lebih tahu apa sih keterampilan menyimak itu apa. Nah, ada proses yang harus dilakukan yang mana berkaitan dalam hal-hal menyimak. Ada 5 tahapan yang harus diperhatikan oleh penyimak. Yang pertama ialah mendengar. Pasti namanya aja kan keterampilan menyimak, mendengar, kurang lebih ialah berfokus pada suatu suara, mengabaikan suara-suara lain. Nah, di sini tuh kita tuh harus fokus agar kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang tuh, apa yang dijelaskan oleh orang itu. Nah, yang kedua ialah memahami. Nah, mengartikan di sini, arti memahami ini ialah mengartikan setiap kata atau yang didengar. Penyimak berusaha memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Memahami, sebenarnya mendengar memahami itu saling berkaitan. Semakin jelas kita mendengar, semakin mudah kita memahami. Jadi di dalam keterampilan menyimak ini, memahami itu suatu hal yang sangat penting. Masuk yang ketiga ialah menginterpretasi. Adalah memberikan makna pada suatu kalimat atau kata yang didengarkan, berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi baik kalimat ataupun ucapan. Misalnya, seperti dilihat dari ekspresi wajahnya, nada, ataupun tuturan. Dari situ kita bisa menilai, memahami ini nih marah atau apa, itu kita bisa memahami dari lihat wajah, ekspresi dari wajah si penutur atau yang berbicara. Nah, dari situ kita bisa mengartikan keadaan apa, dia tuh dalam keadaan apa. Nah, dari situ kita bisa memahami. Yang keempat ialah menilai. Setelah tadi mendengar, memahami, mengartikan, memakna, atau menafsirkan, maka pada bagian ini penyimak memberikan penilaian. Pada pembagian ini, menyimak mengevaluasi pendapat orang yang disimak. Penyimak menilai keunggulan, kelemahan, kekurangan maupun kelebihan orang yang disimak. Nah, di sini yang dimaksud menilai ini, kita dari 3 tahap yang di atas, kita tuh sudah ada di pikiran kita terbayang suatu penilaian, oh ini bagus, oh ini kurang. Nah, di situ kita bisa timbul adanya penilaian di pikiran kita. Tahapan yang terakhir, yang kelima, memberikan respon atau menanggapi setelah tadi didengar, dipahami, menginterpretasi, dan setelah itu diberikan penilaian. Baru yang
terakhir ini memberi respon atau menanggapi. Dalam hal ini penyimak menanggapi apa yang disimak tadi. Penyimak bisa memberi respon berupa tindakan. Tahapan yang kelima ini kita tuh disuruh untuk menanggapi, merespon. Maksudnya tuh kayak tanggapan, menanggapi apa yang si pembicara lakukan, si pembicara bicarakan, menanggapi. Itu kita bisa menanggapi. Tema yang kedua pada video saya kali ini bertema tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan kalau diartikan erat kaitannya di genetika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi. Jadi, maksud dari kesantunan berbahasa ini adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk dipahami bagaimana berkomunikasi yang baik dan santun kepada orang lain. Nah, memasuki pembahasan yang kedua bertema kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini penting untuk kita dalam berbicara kepada yang lebih tua, yang lebih muda, atau sesama seumur. Itu penting ada adab atau akhlak supaya terlihat sopan. Itu yang dimaksud kesantunan berbahasa. Dalam berbahasa Indonesia, kesantunan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesantunan yang ukurannya ditinjau dari segi linguistik. Yang kedua, ditinjau dari segi pragmatika. Secara sederhana, kesantunan linguistik itu ukurannya sejauh mana kata-kata arti dari kata itu santun atau tidak santun. Maksudnya tuh sopan atau tidak sopan. Linguistik cenderung kepada kata dan arti yang ada di dalam kamus. Sedangkan pragmatik itu ukurannya adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan lebih di dalamnya. Maka itu beda arti, maka itu lebih dalam. Maka berkaitan dengan konteks. Selanjutnya kesantunan linguistik. Arti linguistik, kesantunan linguistik dalam kata atau kalimat yang digunakan yaitu kata atau kalimat yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kamus. Kata-kata yang kita ucapkan tuh harus sesuai dengan kamus. Dalam kesantunan linguistik ini kita akan menghususkan, menyendirikan, kayak menghususkan lagi kepada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa yang dimaksud imperatif? Imperatif yaitu kalimat perintah. Mengapa kesantunan ini berfokus pada kalimat perintah? Alasannya itu karena kalimat perintah atau kalimat imperatif itu cenderung sekali untuk tidak santun atau mengandung makna ketidaksantunan. Kayak kebanyakan rata-rata orang, bukannya saya suzon atau kayak buruk sangka, bukan, tapi rata-rata namanya penilaian kan. Rata-rata orang tuh nyuruh kayak nggak lihat lebih tua dari kita, bagaimana cara bicaranya itu tuh harus kita perhatikan supaya kita tahu, supaya sopan, enak didengar. Oh, ini sopan orangnya. Nah, itu termasuk kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Semakin panjang kalimat atau tuturan, maka akan semakin menjadi santun. Nah, yang pertama nih kayak lebih panjang kata-katanya apabila kita ingin menyuruh yang lebih
tua daripada kita atau lebih muda daripada kita. Hendaknya kita menggunakan kata-kata atau kalimat yang panjang. Nah, di situ kayak semakin panjang kalimat yang kita ucapkan tuh kayak semakin santun, semakin sopan, semakin enak didengar. Nah, tuh. Yang kedua, urutan tuturan. Urutan tuturan sebagai linguistik aturan. Urutan tuturan menjadi penentu apakah sebuah kalimat itu santun atau tidak santun. Utarakan dulu alasannya. Setelah itu baru kalimat perintahnya. Nah, ketika kita ingin menyuruh, hendaknya kita mengatur tuturan. Tuturan kayak cara kita berbicara, menyusun kata-kata yang baik, yang sopan. Yang sopan, santun. Nah, itu kayak adab kita, akhlak kita kepada yang lebih tua, lebih muda ataupun seumuran. Lanjut yang ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat kinestik. Intonasi dan isyarat-isyarat kinestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Apabila intonasi dalam sebuah kalimat dipanjangkan akan mengakibatkan menjadi tidak santun dan tidak sopan. Nah, intonasi di sini syarat-syarat kinestik kayak nada kita berbicara harus lembut, kayak yang enak didengar supaya terlihat sopan. Nah, tuh. Yang 4, pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam. Kata, apakah kalimat itu santun atau tidak santun? Yang pertama ialah kata tolong. Kedua, kata mohon. Ketiga, silahkan. Ketiga penanda kesantunan ini jika dimasukkan ke dalam tujuan perintah, maka saja akan menjadi santun. Ini yang 3 nih contoh kata-kata sopan. Kita minta tolong atau ingin memerintah dan mempersilahkan. Ini ialah menggunakan 3 kata yang telah saya sebutkan tadi, yaitu kata tolong, mohon, silahkan. Nah, selanjutnya kesantunan dari segi pragmatik. Tuturan yang diukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik ini sangat bergantung pada konteks. Ada banyak sekali. Yang pertama adalah bisa berupa waktu atau situasi. Situasi ini ada situasi suasana, ada juga situasi psikologis si penutur. Namanya konteks bisa bergantung kepada pihak menjadi pembicara. Misalnya, siapa yang menjadi pembicara? Apakah dia lebih tua daripada kita, ataukah teman, atau lebih muda? Atau misalnya dia yang kita ajak bicara kenal atau tidak. Yang menjadi lawan bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa tetap. Misalnya ketika berbicara dengan dosen, tentu saja dosen kayak guru-guru kita, tentu saja kita harus santun karena kita kan mahasiswa. Tapi akan berbeda ketika berbicara dengan rekan sederajat kayak teman-teman kita. Misalnya kayak saya pribadi kayak mengkos sama teman kan, kayak beda kayak. Nah, itu namanya konteks. Itu bisa dilihat dari pihak atau lawan bicara kita. Nah, kemudian juga ada yang tujuannya, maksudnya ada yang lain sebagainya.
ada banyak melatar belakangi sebuah kata atau sebuah kalimat yang terjadi adalah sebuah konteks. Itu arti konteks. Nah, kedua ialah kesantunan pragmatik. Ini khususkan pada kesantunan pada tuturan, yaitu tuturan imperatif di dalam kesantunan pragmatik yang artinya adalah makna yang dituturkan, apakah dia santun, apakah tidak santun. Dalam aturan imperatif, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non imperatif. Nah, maksudnya atau tujuannya pada kalimat imperatif ialah oleh penutur adalah pemerintah, tetapi tidak dituturkan atau dibahasakan dalam kalimat perintah. Terus dengan kalimat apa kita menuturkan tuh, dengan kalimat apa? Nah, tentu saja dengan kalimat lain dalam kalimat tidak perintah yang kalimat tersebut mengandung pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Kalimat pertanyaan atau kalimat yang ingin kita tanyakan itu harus ialah dengan kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Deklaratif, yang dimaksud kalimat deklaratif adalah pernyataan dan interrogatif adalah pernyataan yang kita ingin sampaikan. Nah, jadi kesantunan pragmatik ini biasanya ialah bagaimana cara makna itu adalah imperatif atau memerintah tetapi dituturkan dalam kalimat yang lain. Bisa jadi dalam kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif juga. Artinya hingga memerintah secara tidak langsung. Misalnya dari pernyataan padahal maknanya memerintah, atau misalnya dari pernyataan padahal maknanya adalah meminta. Kita tuh ingin menyatakan, ingin membuat pernyataan, tapi kayak di dalam kalimat pernyataan tuh terkandung kata meminta, kayak minta tolong atau minta sesuatu, minta bantuan kan, kita nggak tahu. Sebagai sebuah gambaran sebelum masuk pada pembahasan yang lebih detail. Yang ketiga, yang kita ya kesantunan pragmatik, imperatif dalam tuntunan deklaratif atau bahasa lainnya. Kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan yang akan kita nyatakan tadi. Materi tentang kesantunan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip kesantunan, kemudian skala kesantunan dan penyebab ketidaksantunan. Dalam prinsip kesantunan, misalnya kita akan bertemu dengan yang namanya maksim kesantunan. Yang namanya maksim atau kearifan, rendah hati, maksim kesepakatan, maksim pujian, dan lain sebagainya. Yang mana intinya dari semua itu dalam bertutur, berbahasa sedapat mungkin kita buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin, buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Maksudnya tuh kayak sopan, penuh adab, apa yang mau kita tuturkan, apa yang mau kita minta. Nah, jadi bagaimana cara kita berbahasa atau bertutur dalam berkomunikasi? Buatlah yang sekiranya isi tuntunan kita itu baik, katanya atau maknanya itu.
membuat orang lain banyak untung, banyak diuntungkan, dan diri kita sendiri dirugikan kalau misalnya dia adalah maksim, yaitu namanya maksim kearifan. Tapi kalau misalnya maksim pujian, bagaimana cara kita dari perkataan mengandung pujian kepada orang lain? Ketika kita memuji orang lain, itu bisa dikatakan sebagai menaati prinsip maksim, karena kita kan memuji. Kesantunan kita memuji bukannya untuk memuji karena maksud kita merendahkan, bukan. Memuji dasar kayak memang tulus dari diri kita. Nah, kita sebagai menaati prinsip maksim kesantunan, berbeda isinya jika isi pujiannya adalah sebaliknya. Kalau dalam berbahasa Banjar itu sebenarnya bisa hanya mengambil saja besarnya, itu berbeda, yaitu nanti feelnya dengan makna secara pragmatik. Ini bermakna menghina, juga tidak bisa jadi antar kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Ini dua hal yang sangat berkaitan. Kemudian ialah faktor penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang bahasa itu tidak satu. Yang pertama ialah kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar. Sebaiknya kita ini menghindari mau menilai orang, menilai seseorang tuh secara langsung dengan kata kasar. Nah, kita tuh harus menghindari itu. Yang kedua ialah dorongan emosi penutur. Nah, apabila si penutur nih kayak ada minusnya emosi, karena terbawa emosi, kita tuh hendaknya janganlah menilai atau mengkritik pas keadaan itu atau keadaan dia lagi emosi, jangan. Yang ketiga ialah protektif terhadap pendapat. Nah, protektif terhadap pendapat. Yang keempat, menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Yang keempat nih hendaknya kita menjauhi, karena menuduh yang enggak-enggak atau memfitnah itu tidak baik. Memojokkan lawan bicara, hendaknya itu kita seperti menghargai apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, hendaknya kita memahami. Nah, sekian video materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.